Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 31. Ketika Zhang Hao dan Zhu Yuantang tiba, balai kota dipenuhi dengan orang. Ada lingkaran penjaga dengan baju besi hitam di sekitar, dan ada busur yang kuat di ketinggian, cukup untuk memastikan keamanan istana utama kota. Tetapi ini tidak dapat memengaruhi minat semua orang. Penggalangan dana belum secara resmi dimulai, sang putri belum muncul, semua orang sudah bersemangat dan berdiskusi. Zhang Hao hanya mendengarkan sebentar, semua memuji sang putri. Ada yang mengatakan bahwa sang putri terlihat seperti makhluk abadi, ada yang mengatakan bahwa sang putri brilian, dan ada yang mengatakan bahwa budidaya sang putri tidak buruk. Zhang Hao mengatupkan bibirnya. Yang kau katakan hanya desas-desus. Aku mengatakan bagaimana aku sudah melihatnya secara pribadi, sang putri itu sangat licik. Kemudian Liu Jingming berkata dengan hormat, di depan putri, orang-orang biasa, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi putri ini. Zhang Hao mengikuti Zhu Yuantang ke aula. Ada beberapa orang di sini, tetapi mereka semua luar biasa. Dibandingkan dengan suara di luar, semua orang berdiri dengan tenang dan berbicara pelan dalam 2 atau 3. Kedatangan Zhang Hao menyebabkan sedikit perhatian. Mu Mingchen tua, memberi isyarat kepada Zhang Hao. Kamu baru saja kamu datang. Mu Mingchen sedikit khawatir. Dalam pandangannya, Zhang Hao memiliki identitas atau pengaruh pada pertemuan penting seperti ini. Zhang Hao tersenyum. Sekarang saya mewakili keluarga Zhang. Bocah laki-laki. Mu Mingchen, seorang pria parubaya, berkata, Gletsermu. Gletsermu. Siapa? Zhang Hao bingung. Suasana tiba-tiba terasa canggung. Anda memperkenalkan diri kepada orang lain. Anda pikir Anda luar biasa. Anda pikir orang harus mengenal Anda, atau setidaknya mendengar nama Anda. Hasilnya, wajah imut orang lain. Mulut Zhu Yuantang berkedut, dan senyumnya tidak bisa ditekan. Kulit Zhang Hao berubah dengan cepat, dan Meng Duan dengan cepat menjadi terpana dan kejutan. Pamanmu, saya tidak berharap untuk melihat Anda begitu cepat. Ketika saya bergegas pagi ini, ayah saya mengatakan bahwa ia menantikannya untuk menemui pamanmu dan bicara langsung. Betulkah? Tentu saja. Wajah Zhang Hao yakin. Gletsermu dengan cepat tersenyum di wajahnya. Itu bagus, aku juga ingin mengunjunginya. Aku sudah lama tidak bertemu, dan aku sedikit merindukannya. Jadi, 2 rubah besar dan 1 kecil saling memandang dan tersenyum. Zhu Yuantang mengadakan pertemuan tatap muka dan berjalan menuju bagian belakang istana utama kota. Story continues below. Zhang Hao tidak mengatakan apa-apa dengan Gletsermu dan Mu Mingchen Kai, dan pemilik kota Liu Jingming keluar, semuanya diam. Suara itu luas, tidak peduli apakah di dalam atau di luar aula, semua kebisingan menghilang secara instan. Semua gerbang aula terbuka, dan dari luar aula, Anda dapat langsung melihat tahta penguasa kota di utara aula. Ketika semua orang tenang, Liu Jingming berdiri di samping tahta dan berteriak, sang putri ada di sini. Zhang Hao juga membuka matanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia telah berbicara dengan sang putri sebelumnya, mereka dipisahkan satu sama lain oleh tirai manik-manik dan hanya nyaris dan melihat siluet kabur. Hal pertama yang saya lihat adalah sosok merah berapi-api. Mata Zhang Hao melebar, dan putri hari ini sebenarnya adalah baju besi wanita. Senapan pola emas perak putih dengan punggung diagonal. Selama berjalan, suara tabrakan logam yang tajam datang dari armor. Handuk kerudung putih menutupi wajah sang putri. Yang Anda lihat adalah seorang jenderal yang tampaknya akan pergi ke medan perang. Zhang Hao juga terpana. Terakhir kali saya melihat sang putri duduk di paviliun, piano terdengar, dan pakaian polos dengan sempurna menafsirkan batas keindahan. Tapi sekarang, mengapa dia berseragam?
Tombak itu memiliki panjang kurang dari 7 kaki dan 6 kaki, cahaya dingin bersinar. Belum lagi Zhang Hao membeku, semua orang membeku. Dalam pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya, sang putri bisa menjadi lembut, halus, menggairahkan, atau bahkan slutty. Namun, tidak ada yang mengira bahwa hari ini aku melihat seorang putri berseragam. Fei Jian tidak lagi digunakan, cukup gunakan tombak. Sang putri berjalan diam-diam ke kursi penguasa kota, tiba-tiba mengeluarkan pistol di belakangnya, dan mengambil tombak. Hantu naga muncul, menderu diam-diam. Tiba-tiba sang putri tertutup, dan fokus dari ujung senapan ada di kakinya. Ledakan. Tanah bergetar dan seluruh aula bergetar. Tetapi sang putri dan tombak itu masih, seperti jarum dewa laut. Gelombang Qi, disertai dengan penyebaran gelombang aura, kabut yang menenangkan di tanah aula menyebabkan gelombang riak dan menyebar keluar. Zhang Hao hanya merasakan tekanan berat, dan kakinya berdiri limbung. Gletser Mu di sebelahnya membantu, atau itu akan jelek. Berdiri teguh, Zhang Hao menatap sang putri di platform tinggi dengan sedikit ngeri. Di sebelahnya, Gletser Mu menarik napas dalam-dalam. Bayi Mid Yuan. Cerita bersambung di bawah ini. Bohong. Zhang Hao terkejut, dan dia tidak pernah berpikir bahwa putri yang tampak menawan terakhir kali ternyata menjadi tuan di pertengahan Yuanying. Zhang Hao bertanya dengan suara rendah. Pamanmu, berapa umur sang putri? Dikatakan berumur 18 tahun dan tidak pernah lebih dari 20 tahun. Zhang Hao. Orang lebih baik daripada orang. Tubuh saya juga berusia 18 tahun, memalukan hanya 7 lapis Qi. Kabut roh di bawahnya berguling, sang putri akhirnya berbicara, dan suaranya tidak lagi manis, tetapi penuh dengan semacam keagungan. Di matamu, aku melihat kejutan. Semua orang diam, terkejut, terlalu terkejut. Sang putri menghela nafas, saya telah berlatih sejak saya masuk akal. Kaisar terus mengatakan kepada saya bahwa negara kita dalam bahaya. Jadi, saya tidak bisa bermain. Saya tidak bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan. Bahkan ketika saya sedang beristirahat, beberapa orang sedang membaca tulisan suci Tao. Tidak sampai awal tahun ini saya menembus periode tengah Yuanying yang akhirnya saya bisa belajar piano. Saya suka bermain piano. Pada ulang tahun ke-8 saya, ipar perempuan memberi saya skor piano, Feng Bai Chuizu. Saya menghapus setiap hari, tetapi baru pada tahun ini saya membuka skor untuk pertama kalinya. Untuk belajar piano, saya menunggu 10 tahun. Suara panjang membuat semua orang menahan napas. Bahkan Zhang Hao tidak bisa membantu melahirkan sedikit belas kasihan. Dia memiliki latihan kultivasi yang patut ditiru, tetapi membayar untuk kerja keras yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Suara panjang terus melayang. Aku tidak menginginkan kehidupan seperti ini, tapi aku tidak punya pilihan. Sama seperti lokasi negara kita di Qixia, kita hanya bisa terus ke timur. Kegagalan, kita pergi ke timur. Kemenangan, kita pergi ke timur. 6 hari yang lalu, seseorang memberitahu saya bahwa Dongzheng adalah jurang maut dan jalan yang menuju kegagalan. Zhang Hao menyentuh hidungnya. 6 hari yang lalu, dia bukan dirinya sendiri. Kemudian, Zhang Hao melihat bahwa mata sang putri tampak menyapu dirinya sendiri, dan terus berkata. Sebenarnya, alasan mengapa kita terus pergi ke timur adalah karena kita tidak punya pilihan. Kita berada di ujung dunia yang dikenal, dan rute perdagangan kita dimonopoli oleh timur. Ekspedisi kami bukan untuk kemenangan, tapi untuk hidup di. Cerita bersambung di bawah ini. Hiduplah dengan bermartabat. Kami ingin memberitahu bangsa-bangsa di timur bahwa kami dapat mengalahkan atau mati, tetapi kami tidak akan pernah menerima penghinaan. Chapter 32. Di istana utama Nuoda, burung itu terdiam, tertekan, kusam, dan suasananya tampak membeku. Dalam suasana beku ini, tampaknya ada semacam kebangkitan.
Liu Jingming akhirnya berkata. Dikatakan bahwa ada 4 unsur utama kultivasi. Kekayaan hukum dan kekayaan, kekayaan adalah yang pertama. Istilah, keuangan, mengacu pada sumber daya untuk penanaman. Namun, negara-negara timur memonopoli jalur perdagangan dan memanipulasi sumber daya budidaya secara tidak hati-hati, membuat penanaman kiksia menjadi sulit. Karena itu, negara harus pergi ke timur lagi. Namun, ke timur menghabiskan banyak uang, dan perbendaharaan tidak berkelanjutan. Tetapi saya harus meminta bantuan semua orang. Apakah itu batu roh, bahan obat, bahan roh, senjata sihir, ramuan, kain, biji-bijian dan rumput, atau penjaga, pengrajin, kuda, kendaraan, del. Selama perang dapat digunakan, semua pendatang tidak akan menolak. Sebelum kata-kata itu jatuh, Zhang Hao segera berbicara, jadi dia tidak bisa menunggu, dan suaranya sangat keras. Keluarga Zhang menyumbangkan 200 ton besi hitam. Tindak lanjut dapat menyumbangkan 500 ton besi hitam ke negara itu setiap bulan. Suara itu jatuh, dan dalam suasana hening di aula, ada lebih banyak emosi seperti kejutan, rasa malu, dan kemarahan. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan semua orang telah lama menerima unit baru ton, secara alami mengetahui konsep dan nilai geometri 500 ton besi hitam. Awalnya, semua orang bersemangat dan siap untuk memberi dengan murah hati. Bahkan sang putri dan pemilik kota siap menerima sumbangan, seolah-olah mereka telah melihat tempat sumbangan. Namun, idenya bagus, tetapi sebuah palu muncul. Angka Zhang Hao dari 200 ton besi hitam dan 500 ton per bulan membuat semua orang sedikit bergetar. Lalu semua orang tahu bahwa benda yang mereka persiapkan tidak bisa mengeluarkannya. Jadi, aula, alun-alun, dan hati semua orang menggemakan kata-kata berani Zhang Hao, sisa suara itu hilang. Mulut Liu Jingming berkedut, dan dia sedikit menangis dan tertawa. Apakah Anda di sini untuk mengacau? Namun segera, Liu Jingming menjadi lebih menangis dan tertawa. Dia melihat mata Zhang Hao, menatap lurus ke arah sang putri. Bocah konyol ini. Tapi Liu Jingming, sebagai pengamat, tidak melihat bahwa pandangan antara Zhang Hao dan sang putri sudah bersinar. Apa yang dilihat sang putri adalah penampilan provokatif Zhang Hao. 200 ton besi hitam, dan 500 ton besi hitam berikutnya setiap bulan, adalah provokasi dan kesombongan Zhang Hao. Cerita bersambung di bawah ini. Juga, kebanggaan Zhang Hao. Mungkin sekarang saya tidak memiliki cukup kultivasi, tetapi apa yang dapat saya lakukan untuk negara jauh lebih dari kontribusi 1 yuan pada masa bayi. Sang putri memandang Zhang Hao sebentar dan tersenyum samar, terima kasih kepada keluarga Zhang atas sumbangan dermawan mereka. Selama Yang Mulia menyukainya. Istana ini, aku menyukainya. Sang putri hampir meremas kelima kata ini dari giginya, dia berpikir dalam hati. Jika tidak sekarang, aku pasti akan mengalahkanmu 500 kali. Zhang Hao tiba-tiba tersenyum, dengan sedikit kesombongan dalam keberanian senyumnya, bahwa Zhang Hao akan pensiun terlebih dahulu, dan akan mengirim Xuan Ti nanti. Liu Jingming segera berkata kepada Zhu Yuantang berikutnya. Kirim Tuan Zhang. Zhu Yuantang mengirim Zhang Hao ke gerbang istana utama kota dan akhirnya bertanya, Zhang Hao, apakah kamu ingin menarik perhatian putri? Kenapa tidak? Zhang Hao pergi dengan senyum lebar. Zhang Hao memiliki beberapa ide dan rencananya sendiri, tetapi jelas berbeda dari apa yang dipikirkan semua orang. Tapi tidak salah kalau salah, Anda bisa tahu rencana Anda sendiri. Biarkan semua orang merasa bahwa mereka mengejar seorang putri, cara mengejar roti kukus. Zhang Hao menghentikan gerbong dan dengan cepat kembali ke gerainya. Dia menceritakan segalanya kepada Zhang Shengde, dan Zhang Shengde hampir menggigit lidahnya. Boros. Ayah, bisakah kamu menjelaskan kepadaku? Kamu berkata. Ayah,
Kami sekarang memproduksi begitu banyak besi hitam dan menghasilkan begitu banyak kekayaan, tetapi keluarga kami tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindunginya. Kebetulan sang putri meminta sumbangan, lalu kami menarik perhatian sang putri dan perhatian dari Liu Jingming. 500 ton besi hitam per bulan ini setara dengan biaya perlindungan yang dibayarkan kepada negara. Dalam waktu singkat, kami dapat menjamin keamanan keluarga kami. Dan kita harus memanfaatkan waktu dan mengolah kekuatan kita sesegera mungkin. Kemudian, saya akan pergi ke pemilik kota untuk melihat apakah saya memiliki kesempatan untuk membeli obat tingkat tinggi dari sang putri. Lebih baik membiarkan ayah saya menerobos masa pertumbuhan secepat mungkin. Ya, ini adalah salah satu rencana Zhang Hao untuk menarik perhatian sang putri, dan kemudian membeli eliksir dari sang putri. Zhang Hao percaya bahwa sang putri dapat mencapai masa bayi di usia muda, dan bantuan keabadian benar-benar diperlukan. Zhang Shengde tiba-tiba menyadari. Rencanamu bagus. Ayah menyalahkanmu. Zhang Hao tersenyum, berteriak pada penjaga, mengemudikan kereta, menyeret 200 ton besi hitam, dan bergegas ke istana utama kota. 200 ton besi hitam dan lebih dari 70 kereta kuda dipasang, bahkan ada penjaga di jalan. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Shengde melihat Zhang Hao pergi dan tersenyum secara bertahap. Setelah mengetahui bahwa Zhang Hao telah melewati teknik pembakaran jiwa, Zhang Shengde menerima perubahan Zhang Hao begitu saja. Seperti yang dikatakan Zhang Shengye, setelah mengalami pembakaran jiwa, jika tidak ada perubahan, akan ada masalah, jika ada perubahan, itu akan normal. Oleh karena itu, Zhang Shengde sekarang menatap Zhang Hao, melihat harapan dan masa depan keluarga Zhang. Ketika Zhang Hao kembali ke istana utama lagi, dia melihat pemandangan yang hidup. Setelah kegilaan Zhang Hao, semua orang juga harus menaikkan harga dengan tepat. Tetapi melihat orang-orang berbaris, menuliskan barang-barang yang disumbangkan satu persatu dan membubuhkan segel, dan Liu Jingming, pembawa acara, berterima kasih satu sama lain. Namun, ketika Zhang Hao memasuki istana utama kota, sekali lagi menarik perhatian semua orang. Mata, sangat tajam. Zhang Hao tersenyum memberi isyarat kepada putri yang masih berdiri di depan tahta-tahta kota, dan kemudian meminta penjaga untuk memindahkan besi hitam ke bawah dan meletakkannya di sepanjang dinding. Para penjaga pergi dengan cepat, dan Zhang Hao tetap tinggal. 200 potong besi tempa berbaris di sepanjang dinding untuk membentuk cermin 2 tanda kali 25 meter. Permukaan besi tempa yang dipoles mencerminkan seluruh alun-alun dan aula, yang spektakuler. Zhang Hao bersandar pada besi hitam dengan tangan terlipat, mengeluarkan buku, dan mulai membaca. Saya membaca 36 tip untuk mantra Qingxin. Secara bertahap, Zhang Hao memasuki kondisi ekstasi. Dengan pemahaman dan pencerahan mantra Qingxin, Zhang Hao memasuki kondisi kemurnian, dan keterasingan. Di bawah kondisi ini, ia memiliki banyak perasaan tentang latihannya sendiri. Zhang Hao ingin duduk sekarang dan mundur. Tapi sedikit tabrakan logam dan sentuhan aroma membangkitkan Zhang Hao. Membuka mata Anda dapat melihat bahwa sang putri sudah dekat, dan sebagian besar orang di alun-alun telah bubar. Sang putri merindukan Zhang Hao, tidak menyipit tetapi menatap besi hitam di depan. Tangan ramping dan lembut itu menyentuh dengan ringan, dan ada kilatan cahaya samar di ujung jari, dan hanya suara samar melayang. Kemurnian. 93%, 94%, 93%, 92%. Sang putri dengan cepat memeriksa semua setrika hitam, dan terkejut menemukan bahwa hampir semua kemurnian mencapai lebih dari 90%, dan hanya sedikit di bawah 90%. Di antara mereka, lebih dari setengahnya, kemurniannya lebih dari 93%. Bahkan jika sang putri agak sombong, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun.
Setrika hitam ini, bahkan dihitung berdasarkan diskon 20% keluarga Zhang, setinggi 100.000 batu roh kelas atas dan 1 miliar batu roh kelas bawah. Hanya menghitung dari kekayaan, itu sudah mencapai 10% dari pengeluaran militer. Cerita bersambung di bawah ini. Terkejut. Tapi ini lebih mengejutkan. Saya masih ragu. Keluarga Zhang, apa yang kamu inginkan? Sang putri secara bertahap mendekati Zhang Hao dan menatap langsung ke Zhang Hao. Zhang Hao tersenyum tipis. Putri, kamu akan malu melihatku seperti ini. Uff. Liu Jingming di sebelahnya tidak tahan. Pistol bergetar di tangan sang putri sepertinya ingin membuat lubang di Zhang Hao. Pelayan di sebelahnya memelototi Zhang Hao. Tanpa sadar, Zhang Hao memandangi sang putri dalam seragam dengan sedikit senyum. Setelah beberapa saat, sang putri mencibir, Zhang Hao, apakah kamu serius pergi ke barat? Zhang Hao menyingkirkan senyumnya dan menjawab dengan serius. Iya. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan serius? Iya. Apakah kamu mengamati laut? Aku tumbuh di pantai. Sang putri terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, besok, temani aku untuk melihat laut. Apa? Anda mengatakannya lagi, saya tidak mengerti. Kita akan berangkat besok siang. Chapter 33. Ketika Zhang Hao kembali ke kota Fang lagi, dia melihat pintu masuk keluarga Zhang, yang lebih ramai daripada alun-alun istana utama kota sebelumnya, dan dikelilingi oleh air. Ada apa? Zhang Hao terkejut. Seseorang berkata, ini bukan bencana yang disebabkan oleh besi misterius. Baru-baru ini, harga besi misterius telah menurun dan harga-harga telah meroket. Saya biasa membeli 2 pon beras merah untuk hampir 2 koin besi. Sekarang, 3 koin besi, bahkan 4. Tidak, semua orang ingin meminta keluarga Zhang untuk mengerti. Zhang Hao tampak terpana, saya pergi dan merencanakan penyimpangan. Awalnya, saya ingin menggunakan harga Suan Iron untuk memaksa semua orang bersatu, dan kemudian keluarga Zhang dapat mengambil kesempatan untuk mengumpulkan semua orang dan membangun eksistensi yang mirip dengan persatuan. Saya tidak ingin membuat krisis ekonomi. Hal buruk. Sungguh krisis ekonomi akan terjadi, negara kecil Qixia ini mungkin tak tertahankan. Zhang Hao tidak benar-benar mempertimbangkan masalah depresiasi mata uang sebelumnya, sebagian karena sistem mata uang dunia ini istimewa. Mata uang di sini bukan simbol, tetapi memiliki daya beli nyata. Apakah itu koin besi hitam atau batu roh, mereka sendiri adalah sumber spiritual dan memiliki nilai. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, sebelum Zhang Hao selalu mempertimbangkan keluarga Zhang, dia tidak menganggap orang biasa. Tetapi sekarang, itu harus dipertimbangkan. Zhang Hao meremas ke depan, merasakan kemarahan orang-orang. Ini harus dianggap sebagai krisis ekonomi pertama di dunia, atau menjelang krisis ekonomi. Pesatnya kemajuan teknologi Suanti telah menyebabkan depresiasi cepat mata uang Suanti koin. Sebagian besar orang yang menggunakan koin Suanti adalah orang-orang biasa, biasanya mereka yang dibudidayakan di bawah lantai 6 periode pemurnian gas, dan memiliki sedikit modal, semuanya berdagang dengan batu roh. Tetapi orang biasa juga yang paling. Jangan melihatnya sebagai dunia yang makmur, tetapi orang-orang biasa masih menempati lebih dari 95%. Perubahan pasar Suanti telah secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat umum. Tetapi apakah pecahnya penahanan terlalu tiba-tiba dan keras? Zhang Hao mencium konspirasi. Akhirnya, sulit untuk masuk ke gerbang, dan orang-orang di depan memegang berbagai peralatan, banyak di antaranya adalah alat kerja, dan menghadapi penjaga keluarga Zhang. Zhang Hao melihat beberapa penjaga berteriak pada dirinya sendiri, dengan cepat menundukkan kepalanya dan dengan cepat bergegas ke gerbang. Akan menjadi hal yang buruk jika ketahuan. Ho! Zhang Hao menghambur ke pintu dan tersentak. Dia berjalan jauh sekarang, dan hampir dihancurkan oleh penjaga antusias pada saat terakhir.
Tuan. Beberapa penjaga mendekatinya. Oke, apa yang terjadi? Kami tidak tahu betul, hanya tahu bahwa Tuan Muda belum berjalan lama sebelum seseorang mulai muncul di pintu. Kemudian mereka semakin banyak berkumpul. Semua orang mengatakan bahwa kami mencuri kekayaan mereka. Zhang Hao mengangguk sambil berpikir, dan itu meledak begitu cepat, jelas di belakang layar. Tapi pendorong di belakang layar ini sangat pintar, yang hanya menangkap titik lemah dari serangkaian perubahan dalam keluarga Zhang. Kekuatan orang-orang sangat kuat, dan juga paling mudah untuk dibujuk dan digunakan. Ketika Zhang Hao melihat ayahnya, Zhang Zhengde mengerutkan kening. Krisis ekonomi yang tiba-tiba jelas melebihi pemahaman Zhang Zhengde. Melihat Zhang Hao, Zhang Zhengde tersenyum pahit. Apakah kamu takut? Tidak apa-apa, benda ini terlihat merepotkan, tetapi sebenarnya tidak harus sama sekali. Oh. Zhang Hao tersenyum percaya diri. Mereka dalam kesulitan untuk waktu yang singkat. Mereka adalah orang biasa. Daripada terus membuat masalah, lebih baik buru-buru dan bekerja untuk menghidupi keluarga. Kenyataannya akan mengembalikan mereka ke alasan. Selain itu, dengan begitu banyak orang membuat masalah, istana utama kota tidak akan mengabaikannya. Kami baru saja mengirim 200 ton besi hitam. Sekarang ekspedisi ke timur sudah dekat, kita dapat membantu negara, tetapi orang-orang biasa ini dalam kesulitan. Cara memilih, sekilas. Cerita bersambung di bawah ini. Bahkan, dalam waktu setengah jam, tentara datang, dan Feng Dongyuan bahkan pergi ke pintu untuk meminta maaf secara langsung. Zhang Hao bersandar di pintu, mengawasi kerumunan yang tak berdaya, menggelengkan kepalanya sedikit, dengan senyum yang sedikit tidak jelas di wajahnya. Tampaknya tak berdaya, konyol, penuh kasih sayang, dan kejam. Masyarakat selalu harus bergerak maju, dan mereka yang tidak ingin maju akan dihancurkan tanpa ampun oleh tren sejarah. Kemajuan teknologi besi hitam pasti akan mengarah pada depresiasi, koin besi hitam, yang tidak bisa dihindari. Saat ini, itu hanya dapat dianggap sebagai krisis ekonomi kecil seperti itu masih jauh dari meningkatkan fondasi dunia ini. Terlebih lagi, bagi para praktisi utama, batu roh, makhluk abadi, adalah mata uang maju, yang nyata. Jika ingin menghilangkan dampaknya, bukan tidak mungkin. Tapi ini menuntut negara untuk maju. Tapi Zhang Hao lebih memperhatikan siapa yang merencanakan semua ini di belakang layar. Orang ini harus mencari tahu. Pergi ke Yeyuelu untuk membeli berita. Zhang Zhengde menunjukkan cara yang jelas kepada Tuan Zhang Hao. Adik laki-laki telah pergi beberapa kali, lepaskan aku. Zhang Han pergi, tetapi kembali sebentar. Yeyuelu belum punya berita. Tapi itu akan dikirim dalam 24 jam. Kami akan membicarakan harganya saat itu. Dini hari berikutnya, Zhang Hao terbangun di luar pintu. Membuka pintu, saya melihat bahwa halaman, yang belum dibangun, sudah penuh sesak. Kali ini bukan orang biasa, tetapi orang yang berpakaian bagus. Tetapi orang-orang ini lebih berisik dari 3.000 bebek. Zhang Zhengde berdiri di tangga, wajahnya sedikit sedih. Setelah mendengarkan sebentar, Zhang Hao mengerti bahwa masih keluarga kecil dan menengah dan bisnis yang ditekan. Segalanya konyol. Ketika mereka didorong oleh keluarga Qian, mereka memaksa Zhang Hao untuk mempublikasikan teknik penempaan air. Mereka senang mendapatkan teknologi gratis. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan mereka mendapati bahwa segalanya berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Beberapa keluarga besar dan perusahaan bisnis besar tiba-tiba turun tangan dalam industri besi hitam. Dengan modal yang kuat dan harga yang rendah, keluarga besar dan perusahaan bisnis besar ini memasuki pasar besi hitam seperti harimau yang sedang menurun, dan seluruh pasar telah jatuh. Akibatnya, keluarga kecil dan menengah dan bisnis dengan teknologi baru menjadi lebih sulit.
7 hari yang lalu, beberapa perwakilan keluarga kecil dan menengah dan perusahaan bisnis mengundang keluarga Zhang untuk maju, tetapi mereka ditekan oleh Zhang Hao dan Zhang Shengde. Sekarang mereka ada di sini lagi. Namun, mereka belum belajar untuk rendah hati. Cerita bersambung di bawah ini. 7 hari kemudian, mereka ingin mengerti, dan keluarga Zhang adalah biang keladinya. Karena itu, hari ini mereka bahkan datang ke Xingxi untuk disalahkan. Melihat ini, Zhang Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat yang sama, rasa kasihan di hatinya berangsur-angsur memudar. Zhang Hao pada dasarnya yakin sekarang bahwa lelucon orang biasa kemarin tidak dapat dipisahkan dari orang-orang ini. Meskipun anjing itu melompat tembok dengan tergesa-gesa. Tetapi setelah melompati tembok, anjing itu tetap seekor anjing. Zhang Hao datang kepada ayahnya dan berbisik, "Ayah, orang-orang ini tidak layak membantu." Zhang Shengde menggelengkan kepalanya. Untuk membantu, mereka sekarang hampir putus asa. Orang yang putus asa akan melakukan banyak hal gila. Aku khawatir aku telah membantu berkali-kali, tetapi bergantung pada kita. Tidak, kirimkan saja mereka ke tentara. Mulut Zhang Shengde tiba-tiba menunjukkan cibiran, bukankah negara pergi ke timur, orang-orang ini hanya mengisi pasukan. Tiba-tiba Zhang Hao menemukan bahwa ayahnya memiliki sisi dingin. Tapi Zhang Hao memikirkannya, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, dikirim ke tentara. Tidak mudah dioperasikan. Kamu harus kehilangan banyak bantuan. Kamu mungkin harus menggunakan cintamu untuk penggalangan dana ini. Tapi alih-alih membuat mereka dalam masalah, kamu sebaiknya mengirim mereka ke tentara." Zhang Hao mengangguk setuju, "Ayah, aku punya cara, mungkin lebih sederhana dan lebih mudah digunakan." Chapter 34. Apa metode Zhang Hao? Sederhananya, itu adalah M dan A. Cara pengembangan bisnis yang paling benar adalah tidak membiarkan lawan mati tanpa penguburan, tetapi memakan ikan besar dan memakan ikan kecil yang menggabungkan lawan dan bahkan industri terkait untuk menambah tubuh mereka. Ubah mantan mitra bisnis menjadi pria. Tentu saja, merger ini tidak buta. Keluarga Zhang sekarang dalam masa ekspansi. Keluarga Zhang membutuhkan banyak pengrajin, penjaga, saluran penjualan, dan banyak lagi. Jika Anda mengembangkan sedikit diri Anda, itu akan sulit. Tetapi jika penggabungan itu wajar, keluarga bisa tumbuh dengan cepat. Namun, karena keluarga dan bisnis ini membuat terlalu banyak masalah, Zhang Hao tidak siap untuk menjadi orang yang baik. Karena itu, Zhang Hao akhirnya berkata, "Hentikan harga. Turunkan harganya. Dan kita harus menyelesaikan akuisisi, termasuk pengrajin mereka, teknologi proses, sumber daya mineral, saluran penjualan, dan sebagainya. Tapi kami tidak akan menanggung hutang mereka. Jika kita dapat mengendalikan sejumlah besar pengrajin, sumber daya besi hitam, saluran penjualan, maka seluruh wilayah Ninghe harus bergetar di bawah tangan kita. Ini biarkan aku datang." Mata Zhang Shengde meletus dengan cemerlang. Setelah penjelasan sederhana Zhang Hao, Zhang Shengde segera memiliki lebih banyak rencana dalam pikiran. Mungkin, kita dapat meningkatkan tekanan pada pasar sambil bernegosiasi dan menurunkan harga dengan keluarga dan bisnis kecil dan menengah ini. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao mengangguk. "Saya awalnya ingin bersatu dengan semua orang untuk membentuk aliansi Suanti dan sejenisnya, dan semua orang akan berkembang bersama. Tapi karena mereka tidak tahu bagaimana harus bertobat, mereka tidak perlu mempertimbangkan mereka. Ayah, konsep aliansi Suanti tidak bisa dilepaskan, yang terkait dengan perkembangan keluarga di masa depan. Kalau begitu aku akan pergi ke bisnis besar, keluarga, Tidak, kita masih harus menunggu dan menunggu mereka memohon kepada kita." Zhang Hao tersenyum sedikit di sudut mulutnya. "Namun, kali ini kita harus melepaskan sedikit angin agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan.
Aku akan mengaturnya, Zhang Zhengde yakin. Seperti yang dia katakan, penjaga di pintu tiba-tiba datang untuk melaporkan. Pemilik rumah, seseorang baru saja mengirim saya surat yang mengatakan bahwa itu dari Ye Yuelu. Zhang Zhengde menerima surat itu, tetapi alih-alih membukanya secara langsung, dia berbalik ke kamar, memanipulasi pedang terbang untuk membuka amplop, dan mulai membaca ketika dia yakin tidak ada bahaya. Surat itu adalah informasi tentang masalah orang-orang kemarin. Benar saja, itu adalah hantu dari beberapa keluarga kecil dan menengah dan bisnis, dan perwakilan dari keluarga-keluarga ini ada di tempat. Harganya diberikan pada akhir surat itu, karena informasi ini adalah penyelidikan terpisah, maka itu sedikit mahal, 1.800 batu roh akan dikurangkan langsung dari kredit untuk pembelian Suanti. Zhang Zhengde menggosok tangannya dengan lembut, dan surat-surat itu berubah menjadi abu terbang. Di Fly Ash, Zhang Zhengde mencibir, baiklah, jadi tidak perlu khawatir memulai. Keluar dari rumah, menghadapi orang-orang yang marah di halaman, Zhang Zhengde memulai penampilannya. Saya sangat menyesali hal seperti itu, tetapi keluarga Zhang bukan keluarga yang tidak bertanggung jawab, jadi kami akan membeli beberapa keluarga atau bisnis dengan modal besar atau dana yang sepenuhnya dimiliki, dan menyelesaikannya dengan batu roh. Saya akan menunggu 3 hari di sini, dan setiap orang memiliki 3 hari untuk memikirkannya. Begitu kata-kata Zhang Zhengde keluar, ada seruan. Seseorang segera bertanya, berapa banyak keluarga Zhang yang berencana untuk membeli? Zhang Zhengde berkata, untuk saat ini, keluarga Zhang dapat mengeluarkan 30.000 batu roh tingkat tinggi, sedangkan untuk akuisisi beberapa keluarga, itu tidak pasti. 30.000 batu roh tingkat tinggi, ini adalah tipikal memancing, serigala memiliki lebih sedikit daging. Zhang Hao tampak diam-diam. Saya mungkin memiliki beberapa ide aneh, tetapi dalam hal sarana, itu masih agak jauh dari Zhang Zhengde. 3 kata Zhang Zhengde membuat perasaan urgensi bagi keluarga dan bisnis. 3 hari, 30.000 batu roh tingkat tinggi. Ini memaksa semua orang untuk membuat keputusan sesegera mungkin. Dalam sekejap, kelompok orang yang sebelumnya menargetkan keluarga Zhang, tetapi mulai menghitung sendiri. Sepotong pasir. Tidak ada iklim. Zhang Hao diam-diam berkomentar, hanya Zhang Zhengde yang bisa mendengar suaranya. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Zhengde mengangguk. Jadi, sebelumnya, saya ingin menggabungkan mereka untuk membentuk aliansi Suanti, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Jika Anda ingin mendirikan aliansi besi hitam, Anda juga perlu menemukan bisnis dan keluarga besar itu. Tepatnya, memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh, menambah tekanan pada keluarga, bisnis, deal. Sebelum tengah hari, Zhang Hao membawa tim keluarga dan menunggu di depan istana utama kota. Kemudian, seorang pengawal putri keluar dan berkata bahwa sang putri sedang berlatih, dan dia belum bangun. Zhang Hao. Benar saja, tidak ada kebetulan dalam sukses. Pemuda Yuanying setengah baya tidak jatuh keluar dari udara tipis. Sepertinya saya tidak bisa tidur nanti. Zhang Hao berdiri dengan tenang di gerbang kota selama lebih dari 1 jam di bawah terik matahari. Orang-orang datang dan pergi, tetapi Zhang Hao menyapa semua orang dengan senyum, apakah dia tahu atau tidak. Zhang Hao tidak duduk karena dia ingin menunjukkan ketulusannya. Ketika Anda belum dewasa, belajarlah untuk bersikap sopan dengan rendah hati. Sekitar 2 kuartal terakhir 13. 30 pengawal wanita keluar lagi, dan melihat bahwa Zhang Hao masih berdiri di sana, bahkan tidak bergerak, dan nadanya menjadi lebih lembut, sang putri akan segera keluar. Kemudian, Anda memimpin di depan, dan sisanya mengikuti tim. Terima kasih, kakak. Penjaga wanita itu menatap Zhang Hao, tapi dia tidak marah. Zhang Hao sedikit bangga. Pengawal wanita diperkirakan berusia tidak kurang dari 50 tahun.
Meskipun latihan spiritual memperlambat penuaan, perubahan sudut-sudut mata tidak bisa ditutupi. Apakah tuan ini membuatnya menemukan masa mudanya yang hilang? Setelah beberapa saat, gerbang utama istana utama kota dibuka, dan yang pertama muncul adalah dua kolom baju besi hitam prajurit Changge yang dibunuh oleh Xiao. Melihat orang-orang ini, Zhang Hao tiba-tiba menggigil. Dia sepertinya melihat sekelompok setan merangkak keluar dari neraka. Tampaknya ada ratapan jiwa yang mati di Changge yang dingin. Di belakang, ada gerbong sederhana dan berat. 4 kuda dengan kepala merah tinggi dan kepala coklat kemerahan berdiri di dada mereka, menginjak dengan bangga dan maju perlahan. Sepatu kuda itu menginjak lempengan batu, dan jika drum batu itu diredam, Zhang Hao samar-samar merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Kuda-kuda ini jelas tidak sebanding dengan kuda-kuda Zhang biasa. Di belakang gerbong kereta, ada seorang pria dan seorang wanita dan dua penjaga duduk dengan pedang mereka, mata mereka menyipit, dan mereka tampaknya dapat membuat kerusuhan dan membunuh kapan saja. Di tengah adalah seorang lelaki tua reyot yang mengendalikan 4 kuda kuat seperti tertidur. Keempat kuda yang kuat itu sejajar, tanpa berantakan. Cerita bersambung di bawah ini. Di belakang mereka, ada dua pasang prajurit Changge baju besi hitam. Pengawal wanita yang baru saja berteriak, "Tuan," oleh Zhang Hao membawa Zhang Hao ke sisi kereta, dan pengawal itu memimpin dua kuda yang sehat di sampingnya. Zhang Hao mengenakan kuda yang sehat dengan rasa takut, dan Mawei yang turun tidak terjadi. "Ayo pergi." Suara samar sang putri datang dari kereta, tetapi dalam 100 meter, dia mendengarnya dengan jelas. Tim perlahan meninggalkan county. Menunggu jalan, sang putri tiba-tiba bertanya kepada Zhang Hao. "Zhang Hao, istana ini sedikit ingin tahu tentang metode keluarga Zhang memproduksi besi hitam." "Oh," Zhang Hao menjawab, "dan tidak ada lagi." Sang putri menunggu sebentar dan sedikit mengernyit, "Kamu tidak mau mengatakan sesuatu?" Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Zhang untuk membuat Yang Mulia penasaran. "Bagaimana jika istana ini ingin melihat? Maka kamu akan kehilangan aku," kata Zhang Hao santai. Tetapi begitu dia selesai berbicara, hatinya mulai berkedut. Untuk menderita, apa yang terjadi pada bunga ini, bagaimana kram pada saat ini? Chapter 35. Apa yang harus saya lakukan setelah mengatakan hal yang salah? Secara umum, tentu saja itu adalah permintaan maaf. Tetapi ada cara lain untuk menghadapinya, yaitu bertindak bodoh dan terpana, atau merasa baik tentang diri sendiri dan bertindak dengan cara yang benar sendiri. Oleh karena itu, kepala Zhang Haoang sombong, "Saya merasa sangat baik, saya bangga pada diri saya sendiri." Banyak mata terfokus pada Zhang Hao, dan kemudian menggelengkan kepalanya diam-diam, pria sombong lainnya. Sang putri, ketika dia mendengar kata-kata Zhang Hao, dia tiba-tiba tersenyum, tetapi tidak banyak senyum dalam tawa. "Zhang Hao, apakah kamu pikir keluarga Zhang telah sangat membantu negara? Setidaknya untuk saat ini, aku satu-satunya yang memiliki pandangan berbeda tentang Laut Hijau Kematian. Maka kamu harus merencanakan dengan baik. Ketika kamu mencapai pantai, jika kamu tidak bisa memberikan istana ini jawaban yang memuaskan, aku akan melemparkan kamu ke bawah untuk memberi makan ikan. Apakah Anda ingin menjadi begitu kejam?" Zhang Hao diam-diam menyeka keringat dingin. "Aku bertemu seorang putri palsu, kan? Mengapa orang lain bertemu dengan putri yang lembut, baik hati, empatik, dan penuh perhatian ketika mereka bertemu dengan Tyrannosaurus wanita?" Zhang Hao tidak lagi berbicara, dan dengan jujur memimpin tim di depan. Tim berjalan lambat, sekitar jam 4.16.00 tim akhirnya tiba di kota Changshan. Wali kota seperti ayam tua dan membawa banyak orang untuk menyambutnya. Sang putri berkata kepada penjaga wanita di sebelahnya, "Yinglan, beritahu orang-orang di depan bahwa kota Changshan sangat baik, tetapi istana ini tidak akan bertahan lama, dan niat baik mereka akan dihargai."
Cerita bersambung di bawah ini. Pengawal wanita segera melangkah maju dan mengirim wali kota dan yang lainnya. Zhang Hao memimpin tim untuk melanjutkan. Segera datang ke keluarga Zhang. Tetapi tim putri tidak berhenti, tetapi mengikuti jalan dan terus mendekati pantai. Dalam beberapa langkah, saya melihat tambang Zhang Jia dan pangkalan peleburan. Di atas kantong besar, ada lebih dari selusin pilar asap. Pilar-pilar asap ini tampak berwarna coklat kemerahan, dan bau menyengat melayang dalam angin. Kemakmuran industri pada masa-masa awal disamakan dengan kapasitas polusi. Sang putri tampak acuh tak acuh dan bahkan ingin tahu, dia keluar dari kereta dan berdiri di pinggir jalan untuk menonton. Putri hari ini mengenakan pakaian kasual, dan pakaiannya sederhana, tetapi dia memiliki tubuh langsing. Sayangnya, masih mengenakan kerudung. Sang putri memandang pesona keluarga Zhang, terutama menekan gumpalan asap yang menggulung di atas, dan berkata dengan lembut, "Itu luar biasa." Zhang Hao tidak berbicara, dia hanya tersenyum, dia takut putri akan benar-benar masuk untuk melihat momen berikutnya, peleburan besi hitam saat ini terkait dengan masa depan Zhang dan masa depan Zhang Hao. Untungnya, sang putri mengawasi untuk sementara waktu, dan tidak membuat tuntutan berlebihan. Dia berjalan menuju pantai. "Zhang Hao, mari kita pergi ke pantai untuk melihat." Jalan di depan tidak bisa lagi melintasi kereta, dan hanya bisa berjalan. Menanjak hanya setengah dari bukit, berdiri di atas tebing, Anda melihat lautan kematian yang hijau. Separuh bukit lainnya telah berubah menjadi terumbu di laut, dan terumbu itu terus-menerus rusak dan tenggelam ke dalam laut. Ombaknya bergulir selama ribuan hari, dan air laut tampak aneh berwarna hijau. Gelombang laut bergulir dan lapisan gelombang putih meluas sampai ke ujung dunia. Di laut besar, ada monster laut besar dari waktu ke waktu. Beberapa monster laut akan melihat orang-orang di pantai gunung, tetapi kebanyakan dari mereka tidak tertarik terlalu kecil, tidak cukup untuk menghentikan giginya. Sang putri memandangi lautan di depannya. "Zhang Hao, kamu bilang, ini harapan negara." "Iya, lelucon." Sang putri mencibir, "Apakah kamu melihat monster-monster itu?" "Tentu saja." "Apa yang kamu pikirkan tentang kekuatan monster-monster ini?" "Seharusnya tidak kurang dari periode infantil Yuan." Masih ada pandangan sekilas. Nada suara sang putri masih penuh keraguan, dan ada banyak kata. "Menurutmu seberapa jauh kita bisa pergi di lautan seperti itu?" "Aku takut setelah pergi ke laut, aku akan dikelilingi oleh monster laut yang tak ada habisnya. Bahkan jika itu adalah induk bayi dan anak kecil, sulit untuk bergerak." Zhang Hao berdiri di atas batu, membiarkan angin laut meniup pakaiannya, dan nadanya santai dan bangga. "Putri, tolong maafkan saya karena mengambil kebebasan. Selama bertahun-tahun, negara tidak pernah menjelajahi laut sama sekali." Cerita bersambung di bawah ini. Aku telah menjelajah, dan aku pernah ingin meminta sumber daya dari Laut Hijau Mati. Tetapi pada akhirnya itu membuat monster laut marah, dan negara itu membayar beberapa tuan bayi Yuan. Akhirnya aku harus menutupnya. Apakah negara itu pernah membangun kapal atau melaut dengan kapal? Aku telah membangun sebuah kapal harta. Aku telah mengabdikan seluruh negeri untuk membangun sebuah kapal harta karun yang panjangnya lebih dari 30 kaki, dibangun dengan Snow Mountain Lingtan, yang berharga, untuk mencapai kekuatan instrumen magis canggih. Tetapi air hanya beberapa saat lagi, dan tercabik-cabik oleh monster laut yang mengerumuni. Lebih dari 300 orang dimakamkan di laut. Zhang Hao sedikit menggelengkan kepalanya. Kapalnya terlalu kecil. Apa? Sang putri sedikit marah. Zhang Hao sudah cukup untuk memulai pidatonya sendiri. Apakah sang putri pernah berpikir untuk membangun kapal besar yang panjangnya 100 kaki atau bahkan lebih lama? Itu tidak mungkin. Untuk berlayar di laut, kamu hanya bisa membangun kapal dengan pohon roh yang berharga.
Tapi pohon roh langka dan sulit untuk diproses. 30 kaki sudah menjadi batasnya. Lalu jika kamu menggunakan besi hitam. Baik. Menggunakan Suanti. Zhang Hao menekankan lagi, Putri, keluarga Zhang sekarang dapat menghasilkan setidaknya 2000 ton Suanti setiap bulan. Saya mungkin akan menghitungnya. Jika kapal laut dibangun dengan 93% besi hitam murni, pertahanan kapal laut dapat mencapai tingkat senjata sihir tingkat lanjut dan tingkat senjata ilegal. 2000 ton besi hitam cukup untuk membangun kapal besi setinggi 5 kaki. Output besi tempat 3 bulan Zhang Jia sudah cukup untuk membangun kapal besar. Itu akan menjadi tanah yang mengapung di laut, akan menjadi benteng yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika laut berguling dan ombak bergelombang, itu tidak bisa diguncang. Sekat kapal besi akan setebal 1 kaki, dan ketebalannya 10 kali lipat dari perisai biasa, kapasitas pertahanannya akan puluhan kali lipat dari perisai sihir biasa. Akan ada panah otomatis raksasa yang kuat di atas kapal, yang dapat menembak binatang buas Yuanying. Jika ada bayi master di kapal, Anda bisa aman. Zhang Hao berkata bahwa dia tampaknya tenggelam dalam kemegahan navigasi hebat. Perahu laut bayi Zhang hanyalah awal. Di masa depan, kapal laut yang lebih besar akan dibangun. Biarkan kapal baja berlayar melintasi laut untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal. Namun, sang putri menyatakan keraguan. Bahkan jika besi hitam sudah cukup, pernahkah Anda memikirkannya, bisakah perahu seperti itu benar-benar melayang? Bahkan jika itu bisa melayang, bagaimana cara bergerak? Juga, bagaimana membangun kapal yang sangat besar? Besi hitam bukanlah senjata ajaib. Jika Anda ingin menjadi senjata ajaib, Anda perlu penempaan khusus. Saya tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menempa kapal laut sebesar itu menjadi senjata ajaib. Itu tidak realistis. Cerita bersambung di bawah ini. Bahkan, besi hitam tanpa penempaan khusus tidak sekuat besi hitam yang digunakan untuk alat pertanian biasa. Sebenarnya, sang putri sedikit terkejut ketika dia pertama kali mendengar kata-kata Zhang Hao. Namun segera, dia mulai ragu. Yang ideal itu penuh, tetapi kenyataannya. Saya khawatir itu tidak bisa mengakomodasi ideal seperti itu. Zhang Hao berangsur-angsur tenang, Yang Mulia, ini mungkin agak sulit, tapi, apakah kita terjebak karena kesulitan? Saya tidak mengatakan tidak untuk ekspedisi timur. Tapi saya tidak percaya laut tidak bisa berlayar. Apakah kamu curiga? Ya. Zhang Hao menatap langsung ke arah sang putri dan berkata dengan tegas, negara Qixia terletak di bagian paling barat. Bahkan jika kemenangan ke arah timur ini dimenangkan, itu hanya akan menguntungkan negara-negara di sebelah timur kita, bukan kita. Karena kita yang paling barat. Kita berada di ujung dunia. Kita berada di ujung peradaban. Di darat, kami tidak memiliki ruang yang sukses. Karena itu, hanya ada satu hasil dari Dongzheng. Yaitu, ketidakberdayaan dan kegagalan yang berulang-ulang. Sejarah telah membuktikan ini. Apakah kamu mempertanyakan negara? Sang putri berpikir ini adalah pertanyaan atau fakta. Chapter 36. Ombak bergulung dan angin laut memburu. Di bukit dan tebing, Zhang Hao dan sang putri saling memandang. Angin meniup pakaian sang putri dan menguraikan sosok langsing itu. Tabir sedikit bergelombang, dan dalam jarak dekat, Anda dapat melihat wajah di belakang Anda. Dalam garis yang buram, Anda dapat melihat hidung Qiong yang lurus, dan alis yang sangat panjang. Ini bukan wajah Xiao Jia Jasper yang lembut dan manis, tetapi penampilan yang gagah dan heroik. Ini bukan wanita yang lembut seperti air. Ini adalah putri yang tumbuh dalam krisis. Pada saat yang sama, sang putri juga mengamati Zhang Hao. Awalnya, kesan sang putri terhadap Zhang Hao adalah passer bia, atau passer bia dengan sedikit keterampilan lebih baik daripada passer bibe. Ada lebih banyak orang yang ingin mengejar diri mereka sendiri, dan Zhang Hao tidak dapat diperingkat.
Praktik budidaya 7 lantai, 18 tahun pada periode pemurnian mungkin baik untuk orang biasa, tetapi bagi keluarga, itu agak tidak cukup. Secara umum, anak-anak keluarga dapat memperoleh sumber daya yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa sejak kecil, dan yang terburuk adalah yang terburuk. Pada usia 18 tahun, mereka juga harus memiliki kultivasi awal atau jangka menengah. Cerita bersambung di bawah ini. Oleh karena itu, kesan pertama sang putri pada Zhang Hao harus dikatakan sangat miskin. Tetapi pada saat ini, sang putri berangsur-angsur berubah pikiran ketika dia melihat anak laki-laki di depannya. Merintis laut kedengarannya konyol, tetapi melihat wajah tegas anak itu dan mata positifnya, sang putri mengenalinya sedikit. Setidaknya kata-kata terakhir Zhang Hao menyebabkan persetujuan sang putri. Ekspansi ke laut mungkin tidak selalu berhasil, tetapi ekspedisi ke timur tidak harus berhasil. Kalimat Zhang Hao, tidak ada ruang untuk sukses, menyebabkan kejutan besar bagi sang putri. Sebuah kalimat sederhana menjelaskan dengan sempurna sejarah kekalahan Qixia di tahun-tahun ini. Bahkan, sang putri sendiri tahu betul bahwa ekspedisi ke arah timur itu bukan untuk kemenangan, tetapi untuk bertahan hidup. Tapi tidak ada yang tidak merindukan kemenangan. Menghadapi tatapan hampir provokatif Zhang Hao, sang putri tidak marah. Tiba-tiba, sang putri menoleh untuk melihat laut yang jauh, dan desahan samar keluar dari mulutnya. Selain itu, beberapa penjaga wanita terkejut melihat bahwa ini adalah pertama kalinya sang putri bersaing dengan yang lain dan jatuh ke dalam kerugian. Setelah beberapa saat, sang putri tiba-tiba bertanya, Zhang Hao, bahkan jika kita bisa pergi ke laut, kemana kita bisa pergi? Apakah benar-benar mustahil untuk menemukan Gunung Jiuxian yang legendaris? Zhang Hao tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah sang putri pernah melihat Band Ground Elephant? Aku sudah melihatnya, ada transkrip di istana utama kota. Band of the Elephant, baru-baru ini dan Overseas Nine Immortals Mountain, sangat populer. Sang putri berpikir, jika kita pergi ke selatan dari sini, dapatkah kita mencapai benua yang bergolak di selatan dari lautan kematian yang hijau? Sang putri berangsur-angsur tenang. Jika band bumi benar, maka jarak dari kita ke benua penyu akan lebih dari 10.000 mil jauhnya. Monster laut yang dekat dengan laut sudah sangat kuat di laut dalam, aku takut akan lebih banyak teror. Seberapa yakin Anda untuk berkeliaran ribuan mil jauhnya di lautan hijau mati yang penuh dengan monster? Zhang Hao menatap sisi sang putri, berkata satu per satu. Yang mulia, kita tidak punya pilihan. Sang putri terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan ringan, "Yah, aku akan melaporkan pikiranmu kepada ayah dan kaisar. Aku hanya bisa berbicara tentang masalah ini, aku tidak punya hak untuk memutuskan." Tanpa sadar, sang putri tidak lagi mengaku sebagai istana utama. Sukacita segera muncul di wajah Zhang Hao. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan kata-kata yang tidak masuk akal ini. Kau juga tahu absurditas. Sang putri akhirnya tersenyum sedikit, tampak agak nakal. Zhang Hao tertawa. Yang vulgar mendengarkannya, dan menertawakannya. Orang bijak mendengarkannya, dan pasti ada sesuatu yang didapat. Cerita bersambung di bawah ini. Kamu masih sesumbar. Putri, aku punya permintaan tak berperasaan. Karena ini adalah undangan yang kejam, jangan katakan itu. Melihat ekspresi kosong Zhang Haomeng, sang putri tersenyum lembut. Oke, beri kamu kesempatan, berhenti saja. 2 permintaan. Pertama, aku ingin mencari beberapa pengrajin pembuatan kapal, dan personel terkait. Kedua, aku ingin membeli beberapa ramuan tingkat tinggi dari sang putri, seperti jenis yang membantu Jindan untuk menerobos masa bayi. Kau benar-benar enggan. Aku punya ramuan, 1 ton besi hitam murni 96%, 1 hingga 10 untukmu. Sedangkan untuk pengrajin, izinkan saya bertanya kapan saya kembali ke istana.
Pengrajin pembuatan kapal sulit ditemukan. Tunggu, Putri, kita sekarang dapat memproduksi hingga 95% besi hitam murni. Menurutmu, aku percaya itu. Anda harus menjadi tanpa ampun saya. Saya menunggu selama 3 hari di Istana Utama. Dalam 3 hari, 10 ton besi hitam 96% digunakan sebagai ganti 10 Hua Ying dan Usang. Lagi pula, sang putri berbalik, dan orang yang berjalan disebut Cik dan tenang. Zhang Hao memandang tim yang luas dan jauh, dan tersenyum, dan sibuk lagi malam ini. Tampaknya sang putri benar-benar datang untuk melihat laut dan tidak tinggal di kota Changshan. Ketika Zhang Zhengye mendapat berita dan ingin menyambutnya, sang putri telah meninggalkan kota Changshan. Tikus kecil, katamu, sang putri ada di sini, kenapa kamu tidak mengundang sang putri untuk datang dan duduk? Zhang Zhengye tampak seperti tidak bisa membuat baja. Sang putri telah menemani Anda untuk melihat laut, tidak bisakah Anda mengatakan sesuatu? Zhang Hao tersenyum tanpa daya. Paman kedua, saya tidak berani mengundang. Saya khawatir setelah putri masuk, rahasia keluarga kami akan hilang. Zhang Zhengye. Kemudian, Zhang Hao berkata tentang transaksi dengan sang putri. Zhang Zhengye tidak bertanggung jawab atas urusan laut untuk saat ini, tetapi dia sangat terkejut dengan Hua Ying dan benar-benar berubah ke Hua Ying dan Paman kedua, 10 ton besi hitam 96%, ganti saja 10 pil, bagaimana ekspresimu? Zhang Zhengye menggelengkan kepalanya. Tikus kecil, Anda harus berpikir begitu. Secara umum, 1 pil Yingying sudah cukup untuk membiarkan puncak Jindan yang berkualifikasi tinggi memasuki periode infantil Yuan. 2 pil Huaying dapat memungkinkan biasa atau penuaan, puncak Jindan memasuki periode bayi Yuan. 4-5 pil Huaying dapat memungkinkan tahap akhir Jindan memasuki periode bayi Yuan dalam waktu yang sangat singkat. Cerita bersambung di bawah ini. Oleh karena itu, 10 pil Huaying biasanya dapat dianggap sebagai 5 potensi bayi meta bayi. Kekayaan bisa dihitung, tetapi nilai tuan bayi Yuan tidak. Setidaknya, penguasa bayi Yuan bisa merebut kekayaan. Karena itu, Huaying dan selalu tak ternilai harganya. Praktisi kecerdikan yang tak terhitung jumlahnya dari periode Jindan, terutama mereka yang sudah tua, bersedia bangkrut untuk mengubah Yingdan, atau bahkan menggunakan semuanya. Selain itu, Hua Yingdan sulit untuk disaring, tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan ramuannya sulit ditemukan. Master Yuanying juga melibatkan keseimbangan kekuatan utama. Oleh karena itu, ada sangat sedikit pil Huaying yang benar-benar dapat hidup di pasar, dan kebanyakan dari mereka dijual melalui pelelangan. Inilah yang disadari Zhang Hao, meskipun tampaknya ia membelinya sangat mahal, tetapi Huaying dan masih bisa menjualnya lebih mahal. Beberapa komoditas ditakdirkan untuk tidak memiliki harga konvensional dan nilai aktual, mereka tidak ada hubungannya dengan biaya, dan secara langsung terkait dengan hubungan antara lingkungan aplikasi, bidang aplikasi, dan efek aktual. Dengan cara ini, apakah kita masih memanfaatkannya? Iya. Mengapa sang putri membantu kita? Mungkin, sang putri juga ingin melihat rencanamu berlayar. Setelah istirahat sejenak, Zhang Zhengye bertanya dengan hati-hati. Tikus kecil, apakah kamu berlayar? Dapat diandalkan. Paman kedua, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Tidak, dapatkan besi hitam kemurnian tinggi terlebih dahulu. Mari kita cari dan Huaying yang bukan milik kita dulu. Chapter 37. Tanah mengamuk dan besi cair di tungku peleburan jatuh. Namun, setelah menuangkan 3 tungku logam panas berturut-turut, kemurnian besi hitam hanya 95%, yang mungkin sedikit lebih tinggi. Menurut perkiraan kekuatan cahaya identifikasi, mungkin mencapai lebih dari 95,5%, tetapi jelas bukan 96%.
100 kaki selangkah lebih maju, kedengarannya bagus, tetapi bahkan lebih sulit untuk melangkah lebih jauh. Ini semua sudah berakhir, bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh? Zhang Zhengye sedikit mengernyit, biarkan semua pengrajin keluarga menempa dan memurnikan, dan Anda akan mendapatkan 10 ton besi hitam dalam 3 hari. Zhang Hao menggelengkan kepalanya. Paman kedua, saya pikir sang putri tidak hanya menginginkan 10 ton besi hitam, tetapi juga apa yang ingin kita lihat adalah kemampuan kita. Jika kita bahkan tidak dapat menghasilkan 96% dari besi hitam, apa yang dapat kita lakukan untuk meyakinkan sang putri bahwa kita dapat membangun kapal besar yang dapat melintasi lautan hijau yang mati? Zhang Zhengye mengangguk sambil berpikir. Selanjutnya, Huang Mingxian berkata dengan hati-hati. Tuan, jika Anda mengganti api tanah dengan batu roh dan formasi, dan mengganti batu roh patah yang lebih rendah dengan batu roh tingkat rendah, saya bertanya-tanya apakah itu dapat meningkatkan kemurnian. Cerita bersambung di bawah ini. Saya pikir sebagian besar kotoran di dalam besi hitam berasal dari batu roh rusak yang lebih rendah. Mata Zhang Hao menyala tiba-tiba, bagaimana saya bisa melupakan ini? Sebenarnya, Zhang Hao tidak lupa, tetapi sengaja tidak mengatakannya. Dia ingin melatih Huang Mingxian dan yang lainnya, dan membiarkan mereka membentuk rasa berpikir aktif, meringkas, belajar, mengumpulkan dan berkembang. Dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya barusan, Zhang Hao berulang kali menyebutkan adegan teknik tempa air terbuka fangsi. Transformasi dimulai segera, dan Huang Mingxian dan yang lainnya segera mulai menghitung perkiraan data. Kemurnian arwah yang rusak bervariasi, dan kandungan aura rata-rata adalah sekitar 18% dari arwah yang lebih rendah. Ia juga diganggu oleh kotoran. Aura efektif arwah yang rusak hanya sekitar 15% dari arwah yang lebih rendah. Hancurkan batu roh untuk meningkatkan area kontak efektif dengan biji. Setelah menghancurkan biji yang dipilih, pilih air lagi, tingkatkan kemurnian biji besi. Gunakan arang bambu sebagai ganti arang untuk mengurangi kandungan pengotor lebih jauh. Meskipun volume udara satu kipas sudah mencukupi, itu tidak merata. Dianjurkan untuk bekerja dengan 4 kipas pada saat yang sama, dan volume udara dikontrol sekitar 1/4. Gunakan batu roh tingkat rendah untuk mengatur metode arai api. Metode arai api dihitung sesuai dengan rumus dalam, Xuanjing, dan suhunya dikontrol di atas 2700 derajat. Ngomong-ngomong, pasokan udara dari kipas harus dipanaskan terlebih dahulu dengan metode susunan api sebelum dilewatkan ke dalam besi cair untuk mencegah besi cair dari pendinginan. Ada banyak debu di sini, dan proses peleburan diisolasi dengan metode susunan, udara kipas perlu disaring. Kapas untuk sementara digunakan sebagai lapisan penyaring. Huang Mingxian, Bai Xiaodong dan yang lainnya sibuk, dan Zhang Hao melihat ke sampingnya dan tersenyum lemah. Sekarang, keluarga Zhang pada awalnya telah menyingkirkan model kerajinan tradisional. Dalam proses produksi, semua orang mulai memperhatikan pengukuran dan perhitungan, dan merangkum semuanya dengan cara matematika. Meskipun teknologi pengukuran tidak sempurna dan data tidak cukup akurat, teknologi ini akhirnya tumbuh dan berkembang. Yang paling menyenangkan Zhang Hao adalah cara semua orang bekerja, tidak lagi mengumpulkan pengalaman, tetapi mulai langsung dari teori. Pemanasan awal udara, penyaringan, pasokan udara yang seragam, penghancuran biji dan batu roh, perhatian untuk mengendalikan kotoran dari bahan baku, semua ini sudah memiliki kesadaran produksi ilmiah. Ini adalah lompatan kualitatif. Di tengah malam, bengkel pemurnian muncul. Ini adalah rumah 10 meter persegi. 4 kipas mengelilingi tungku peleburan. Setelah pemisahan dan pengeringan air, bubuk biji dan bubuk batu roh tingkat rendah, ditambah bubuk arang bambu yang dipilih dengan hati-hati dipanaskan dalam tungku peleburan. Cerita bersambung di bawah ini. Di bawah, api yang ditimbulkan oleh batu roh muncul ungu emas.
Di ruang kecil ini, gelombang panas yang bergulir membuat Zhang Zhengye sedikit tidak nyaman. Zhang Hao, yang berada di periode pemurnian gas, berkeringat di tengah hujan. Tapi tidak ada yang mengeluh. Setiap orang telah berinvestasi dalam penelitian dan produksi yang belum pernah terjadi ini dalam semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gas buang coklat bergulir muncul dari atas tungku peleburan, dan kemudian ditarik oleh kipas untuk dibuang ke dunia luar. Di atas pangkalan peleburan Zhangjia, puluhan gumpalan asap coklat bergulir ke udara. Pada tahap awal pengembangan industri, kemampuan untuk mencemari lingkungan berbanding lurus dengan kapasitas industri dan kemajuan teknologi. Dunia ini sangat besar, saya ingin mencemari itu. Waktu diam-diam datang ke fajar, dan besi cair baru pertama akhirnya tidak lagi menghasilkan asap. Tetapi para pengrajin tidak segera menuangkan, tetapi terus panas dan menunggu. Karena, ada satu langkah lagi presipitasi. Volume udara mulai melambat dan secara bertahap menghilang. Arai pengumpul ditempatkan di saluran masuk udara kipas, dan sejumlah kecil aura perlahan-lahan dimasukkan ke dalam besi cair melalui kipas. Sekitar 1 jam, atau 2 jam, ketika matahari terbit, Huang Mingshan memerintahkan agar ingot besi dicurahkan. Saat ini, tungku peleburan Zhangjia sangat besar, satu tungku dari besi cair dapat menuangkan lebih dari 3 ton ingot besi. Masih ingot besi setengah meter persegi. Zhang Zhengye tidak bisa menunggu sampai batang besi mendingin secara otomatis. Dia mengambil sedikit dari besi leleh dan menggunakan teknik itu untuk mendinginkan dan mengidentifikasinya. Beberapa saat kemudian, mulut Zhang Zhengye terbuka. Kemurnian 97%. Suara itu bergetar, dan itu sukses besar. Zhang Hao sangat tenang, berbalik dan mulai memberi hadiah. Kali ini hadiahnya sangat murah hati, tetapi 50 orang dan pengrajin, Zhang Hao memberi hadiah 100.000 batu roh sekaligus. Rata-rata 2.000 per orang. 2.000 batu roh, setara dengan 2 juta koin besi. Meskipun koin besi sedikit terdepresiasi sekarang, itu adalah jenis koin besi hitam dengan kemurnian rendah yang terdepresiasi. Dalam keluarga Zhang, pengrajin dapat menukar sepotong batu roh dengan 3.000 koin besi hitam dengan kemurnian rendah. Itu sangat berubah-ubah. Keluarga Zhang tua kita tidak kekurangan zat besi misterius. Karena kesulitan dalam peleburan besi tempa adalah sumber daya untuk penanaman dan memiliki atribut mata uang sendiri, sehingga negara mendorong pengecoran mata uang swasta. Ketika keluarga Zhang mengungkapkan teknik penempaan air, pasar besi hitam mulai tidak stabil, dan sistem mata uang kelas bawah yang didominasi oleh koin besi hitam juga sangat terpengaruh. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi terakhir kali sang putri tidak mengatakan ini, Zhang Hao secara alami tidak akan memintanya. Keagungan nyata dari akal adalah terletak pada menunggu orang lain bertanya, dan kemudian Anda membicarakannya, sehingga orang lain akan tahu, oh, Anda pintar. Atau, sebagai chip tawar-menawar. Selain itu, devaluasi koin Tisuan sangat bermanfaat bagi keluarga Zhang. Sekarang, keluarga Zhang dengan panik menciptakan, membeli makanan, menghancurkan batu roh, arang kayu, kain, kuda, del, bahkan termasuk ladang, tambang, del. Sebelumnya, sang putri mengatakan bahwa bahan baku seperti batu roh yang pecah digunakan sebagai pengganti besi hitam keluarga Zhang. Mengapa Zhang Hao menolak? Bukan hanya karena sang putri bersikeras pada harga pasar, tetapi juga karena keluarga Zhang dapat mencetak koin, rata-rata hanya setengah dari harga pasar. Biaya peleburan besi hitam terbesar berasal dari batu roh yang dihancurkan. Meskipun batu roh yang patah adalah batu roh yang lebih rendah, mereka juga batu roh. Itu juga sangat berharga untuk mengatur formasi, mengolah eliksir, peleburan, del. Sekarang, keluarga Zhang membeli batu roh yang hancur dengan metode koin mereka sendiri, dan menekan batu roh keluarga yang rusak itu sekitar setengah dalam satu nafas.
Keluarga Zhang memiliki sejumlah besar pembelian dan selanjutnya dapat mengurangi harga. Tahap awal ekspansi modal adalah biadab dan kasar. Keluarga Zhang juga tidak terhindarkan. Pada siang hari, ketiga batang besi akhirnya mendingin, tetapi pengrajin sudah mulai melebur batang kayu kedua. Kemurnian tungku pertama adalah 97%, pada awal tungku kedua, persyaratan dikurangi dengan tepat, dan akhirnya dikendalikan pada 96%. Zhang Hao bersandar di pintu, tapi wajahnya yang lelah tersenyum. Teknologi akhirnya berkembang. Pintu industri perlahan terbuka. Chapter 38. Di ruang latihan, Zhang Hao menatap Ciki dan di tangannya, dan ada 10 dari mereka. Ini adalah obat mujarab senilai 15.000 batu roh, yang semuanya adalah fondasi bangunan terbaik. Menurut anotasi rahasia penyulingan Qi, yang diperoleh dari kepala Ming Su Dao, membangun fondasi tidak hanya digunakan saat menerobos fondasi. Sebenarnya, ini adalah jenis Super Pei Yuan Dan, yang memiliki fondasi yang kuat dan dapat sangat menekan energi yang sebenarnya. Cara yang benar untuk menggunakan Ciki dan adalah selama periode pemurnian gas, setiap kali Anda menembus lapisan, Anda akan mengambil 1, sampai Ciki dan terakhir berhasil. Jelas, ini adalah metode yang sangat mewah. Belum lagi negara Qixia, bahkan di timur, tidak banyak orang mampu metode ini. Tetapi harus dikatakan bahwa Xuan Zenism seperti ini. Di masa lalu, Zhang Hao merindukan mengambil jijidan beberapa kali, tapi tidak apa-apa dan belum terlambat. Sekarang, makan lagi, lalu kompres Qi. Proses ini lebih sulit karena termasuk dalam tindakan perbaikan. Tetapi untuk bisa melangkah lebih jauh di masa depan, Zhang Hao hanya bisa bersikeras mengepalkan giginya. Cerita bersambung di bawah ini. Saya menekan. Saya menekan. Tubuh bagian dalam Zhang Hao menjalankan praktik mengompresi elemen sebenarnya, yang dicatat dalam anotasi rahasia penghalusan Qi. Untuk melangkah jauh, fondasinya harus kuat dan luas. Sebenarnya, praktik mengompresi elemen-elemen sejati ini juga merupakan praktik internal Xuan Zenism, tetapi karena ini adalah latihan dasar, murid yang bernama sudah dapat menggunakannya. Secara bertahap, 7 lapisan Qi Hao milik Zhang Hao sebenarnya muncul sedikit dari karakteristik elemen yang sebenarnya. Zhang Hao juga memiliki aura samar di sekitarnya, yang merupakan semacam aura hanya pada periode fondasi. Tidak ada waktu dalam latihan, dan itu adalah hari tanpa menyadarinya. Sampai suara batu giok Qingling keluar, Zhang Hao terbangun dalam latihannya. Suara kelelahan Yu jelas dan menyenangkan di telinga, dan tidak akan mengarah ke api. Zhang Han ada di sini, saudaraku, 10 ton besi hitam siap, mari kita pergi secepat mungkin. Zhang Hao menerima manfaat dan datang ke daerah peleburan dengan Zhang Han, dan dia melihat 10 potong besi hitam seperti cermin, yang siap. Zhang Shengye secara pribadi memeriksa 10 keping besi hitam ini, tetapi 10 pil Huaying dapat ditukar, tetapi ini adalah harapan keluarga Zhang, jadi saya harus berhati-hati. Zhang Hao akan pindah dengan sangat hati-hati, tetapi Zhang Shengye tegur-menegur dan tidak bisa memiliki benjolan. Pada akhirnya, ini bukan tentang peleburan. Zhang Hao tidak setuju. Beri aku percobaan lagi. Zhang Hao memutar matanya, dan 10 paman pils membuat pamannya yang biasa bebas dan mudah, dan menjadi tidak masuk akal. Namun, Zhang Hao telah memperkuat momentumnya dan memasukkan 3 ton kemurnian 97% asli ke dalam mobil. Karena Anda ingin menunjukkan kekuatan, tunjukkan saja dengan baik sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak perhatian. Tim berada di jalan, tetapi keluarga Zhang sangat ketat. Pada saat ini, Zhang Shengde berada di county dan bertanggung jawab atas akuisisi. Zhang Shengye perlu duduk dalam keluarga dan tidak bisa melakukannya tanpa setengah langkah. Oleh karena itu, tugas mengawal Xuanti jatuh ke Zhang Han yang telah mencapai tahap akhir yayasan.
Oke, pencapaian tertinggi dalam tim adalah yang disebut, Dugu Junji, seorang master yang terlihat lebih dari 20 tahun tetapi telah mencapai tengah-tengah Jin dan. Hanya saja Zhang Hao sangat ingin tahu. Dugu Junji ini tidak diolah oleh keluarga, tapi pagi ini, paman kedua Zhang Zhengye mendapatkannya entah dari mana. Dikatakan bahwa sebagai keluarga yang mengolah sendiri, kota metropolitan akan merekrut beberapa remaja dan anak-anak yang berkualitas dari keturunan pengrajin keluarga atau warga sipil terkenal di dekat keluarga untuk mengolah mereka. Orang-orang ini dapat diandalkan, setia, dan sulit dikhianati. Baru-baru ini, keluarga Zhang membeli sejumlah besar obat-obatan keabadian dari pasar, dan banyak anggota keluarga inti telah mendapat manfaat. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Zhang Hao belum pernah mendengar nama Dugu Junji sebelumnya. Belum lagi Zhang Hao penasaran, bahkan Zhang Han juga penasaran. Tapi Dugu Junji masih ada di sana, dan orang-orang duduk di dalam mobil dan menguap, malas. Sepanjang jalan, ditemukan bahwa seseorang mengikuti, tetapi untungnya, tidak ada jalan lain, tiba dengan selamat di county. Zhang Hao merasa lega dan memimpin tim ke istana utama. Ketika saya datang ke istana utama, liontin batu giok yang disajikan oleh sang putri terakhir kali ditunjukkan, dan itu dilepaskan secara langsung. Konvoi datang ke alun-alun di depan aula utama, dan pada saat ini, sang putri telah mendengar berita itu. Putri hari ini, mengenakan rok polos, anggun dan mulia. Masih ada kerudung di wajahnya, tetapi langkah kaki yang sedikit cepat menunjukkan cemas. 10 ton besi hitam murni 96% sangat penting bagi sang putri. 96% dari besi hitam sudah dapat digunakan untuk membuat senjata sihir bermutu tinggi, yang juga sumber daya yang langka. Dan sekarang ada 10 ton. 10 ton besi hitam dengan kemurnian sangat tinggi, sang putri sudah merencanakan penerapannya, ia dapat membuat senjata perang yang sangat besar, seperti panah otomatis raksasa yang dapat menembak jatuh infanteri Yuan dengan satu panah. Tetapi ketika kereta terbuka, sang putri terkejut menemukan bahwa ada 13 buah. Sekali. Zhang Hao tersenyum sedikit, menunjuk ke 10 setrika hitam di mobil di belakang, dan berkata kepada penjaga. Pindahkan 10 potongan ini ke bawah. Kemudian dia menoleh ke sang putri dan berkata, Yang mulia, ini adalah 10 potong besi hitam 96%, total 10 ton, harap diidentifikasi. Sang putri secara alami tidak perlu melakukan apa-apa. Ada pelayan di sebelahnya untuk identifikasi, dan segera dia berkata kepada sang putri. Putri, kualitasnya sangat bagus, dan kemurniannya sekitar 96,5%. Oh. Bisakah Anda mengidentifikasi titik desimal? Zhang Hao sedikit terkejut. Ini adalah tipuan kecil dari keluarga kerajaan. Sang putri menyipitkan mata pada 3 setrika hitam di gerbong depan. Bagaimana dengan ketiga setrika hitam ini? Ini bukan 96%. Zhang Hao, buru-buru, mengubah topik, Putri, Suwanti telah disampaikan, keabadian. Aku bertanya padamu, ketiga setrika hitam ini. Sang putri agak mendominasi. Apakah tidak baik berbicara? Zhang Hao mengulurkan tangan dan berkata, ada juga prioritas dan kesepakatan. Suwanti sudah mengirimnya. Bukankah pesan utama Gong? Ravage. Selanjutnya, pengawal wanita itu berteriak, dan pedang di pinggangnya ditarik keluar. Setengah jalan. Sang putri menggelengkan kepalanya sedikit, menekan tangan penjaga wanita, dan mengeluarkan sebotol jasper dari cincin penyimpanan, ini. Setelah Zhang Hao mengambilnya, dia tidak melihatnya dan memasukkannya langsung ke cincin penyimpanan. Tidakkah kamu memeriksanya? Sang putri sedikit terkejut. Cerita bersambung di bawah ini. Aku percaya pada putri. Zhang Hao mengirimkan pujian pada waktunya. Bahkan, Zhang Hao lebih percaya pada dirinya sendiri.
Dia percaya bahwa sang putri tidak berani kehilangan stok potensial dari keluarga Zhang. Tapi ini cukup bagus. Sang putri mengangguk, dan nadanya membaik. Bisakah Anda mengatakan ini setrika hitam sekarang? 97% murni. Baiklah. Sosok sang putri redup untuk sesaat, dan dia benar-benar melewati Zhang Hao, datang ke kereta, mengulurkan tangan kurusnya, dan mengidentifikasi secara pribadi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan terkejut. Kemurnian 97,4%. Tetapi kemudian, sang putri melambaikan tangannya dan berkata kepada penjaga istana utama kota terdekat. Kemarilah, pindahkan 3 keping besi hitam ini. Zhang Hao tercengang, tidakkah kita akan begitu langsung? Oleh karena itu, Zhang Hao batuk 2 kali, menunjukkan pengingat. Sang putri sedikit menoleh ke belakang ke Zhang Hao. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku akan membayar 3 potong besi hitam ini dengan eliksir di atas periode fondasi. Oh, ini. Benar-benar bersyukur. Haha. Eliksir di atas periode fondasi tidak mudah dibeli. Eliksir adalah barang yang dapat dikonsumsi dan diperlukan untuk latihan. Di sisi Qixia, harga transaksi eliksir seringkali lebih tinggi daripada harga pasar. Tidak mungkin, keabadian adalah pasar penjual nyata, itu sangat berubah-ubah. Sang putri bersenandung, ikut aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sang putri berjalan maju, dan Zhang Hao memberikan obat itu kepada Zhang Han, saudaraku, kirimkan ke ayahku. Memutar kepalanya, Zhang Hao mengikuti sang putri dan berjalan kembali. Zhang Han mengambil eliksir dan membeku sebentar, lalu tersenyum penuh arti dan meninggalkan tim. Chapter 39. Zhang Hao mengikuti sang putri ke paviliun tempat dia terakhir bertemu, dan sang putri berjalan ke paviliun. Zhang Hao secara alami akan mengikuti. Saya tidak ingin kedua penjaga wanita berbalik tiba-tiba, menghalangi bagian depan paviliun, mengulurkan tangan mereka dari kiri ke kanan, menghentikan Zhang Hao. Di antara mereka, Hu Yinglan berkata dengan dingin, tolong berhenti. Zhang Hao merasakan hidungnya tak berdaya, tetapi dia harus berhenti. Lupakan saja, terakhir kali bahkan Liu Jingming berdiri di luar, tidak apa-apa untuk berdiri sendiri. Tuan Zhang hanya bisa menenangkan hatinya yang hancur. Sang putri duduk perlahan dan berbicara dengan lembut, dengan suara serak yang agak magnetik menyebar seperti Kingbo, Tuan Zhang, saya punya 2 berita, 1 kabar baik dan 1 kabar buruk, yang mana yang ingin Anda dengar? Zhang Hao tersenyum bahagia. Yang mulia, ini kebetulan. Saya juga punya 2 berita di sini, 1 kabar baik dan 1 berita buruk. Cerita bersambung di bawah ini. Putri. Aku belum pernah melihatmu begitu kurus. Sang putri dengan enggan meletakkan tangannya yang akan dipukul oleh piano, sedikit tidak berdaya. Yah, kamu katakan itu dulu. Apakah sang putri akan mendengarkan kabar baik terlebih dahulu, atau aku membiarkanmu mengatakannya? Anda memiliki temperamen yang buruk. Zhang Hao memutar matanya, berita baiknya adalah bahwa keluarga Zhang akan menyumbangkan lebih dari 90% kemurnian untuk negara setiap bulan. Sang putri mengangguk, ini benar-benar kabar baik, dan kegembiraan muncul di matanya. Tetapi pada saat yang sama, ada sedikit kewaspadaan dalam kabar baik-baik, berita buruk. Kabar buruknya adalah bahwa, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi peleburan besi, peleburan koin besi yang populer di kalangan rakyat selama ribuan tahun telah mulai terdepresiasi. Jika terus terdepresiasi, mata uang akan berada dalam bahaya kehancuran. Krisis mata uang, yang belum pernah terlihat dalam sejarah sudah diambang kehancuran. Krisis mata uang. Sang putri mengulanginya, sepertinya tidak mengerti. Juga, meskipun sang putri agak kuat dan memahami beberapa urusan politik dan militer, dia adalah seorang gadis berusia 18 tahun, dia hampir selalu berlatih.
Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dan mempelajari hal-hal lain, terutama konsep asing di dunia ini? Zhang Hao menjelaskan, tetapi penjelasannya tidak terlalu jelas. Di satu sisi, tentu saja, itu canggung, di sisi lain, tidak mudah untuk dijelaskan. Untuk dunia ini adalah konsep yang tidak dikenal, terutama untuk menghubungkan krisis mata uang dengan kekuatan nasional yang komprehensif dari negara tersebut. Zhang Hao kehilangan banyak lidahnya, dan sang putri hanya samar-samar mengerti bahwa ini tampaknya hanya masalah mata uang yang berhubungan dengan orang-orang biasa, yang sebenarnya telah mempengaruhi fondasi negara. Kehidupan orang-orang biasa terpengaruh, dan pasti ada keluhan tentang negara itu. Tidak ada keraguan tentang ini. Devaluasi mata uang dan standar hidup yang lebih rendah akan lebih lanjut mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk produksi. Meskipun dunia latihan spiritual tampaknya didominasi oleh yang kuat, fokus semua orang biasanya hanya pada yang kuat, namun, penambangan, peleburan, penanaman, pemuliaan, tekstil, konstruksi, semua dilakukan oleh orang biasa. Orang-orang biasa adalah air, dan Master of Practice adalah perahu. Biasanya mereka melihat perahu tanpa air, tetapi jika air mengering, perahu akan menabrak karang. Setelah berpikir sebentar, sang putri berangsur-angsur bermartabat, saya mungkin mengerti. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Aku belum memikirkannya, Zhang Hao tersenyum pahit. Kamu menggodaku, kulit sang putri dengan cepat menjadi suram. Di seberang kerudung dan tirai manik-manik, keduanya saling menatap. Sebenarnya, Zhang Hao tidak bisa melihat mata sang putri sama sekali, tetapi bisa merasakan keadaan sang putri saat ini. Cerita bersambung di bawah ini. Sebenarnya, Zhang Hao memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya, tetapi mengapa saya harus mengatakannya? Dan, melihat di mana masalahnya, sudah ada beberapa roh jahat, jika Anda menemukan solusi lagi, hehe. Orang jahat seperti itu tidak meyakinkan. Butuh beberapa saat bagi sang putri untuk disentuh oleh, nyengir polos, Tuan Zhang Hao, dan akhirnya mendengus, aku akan percaya kamu untuk saat ini. Terima kasih, Yang Mulia atas kepercayaan Anda. Maka saya tidak tahu kabar di samping sang putri. Kabar baiknya adalah bahwa tidak peduli berapa banyak besi hitam yang dihasilkan keluarga Zhang di masa depan, negara akan menginginkannya. Negara akan menyelesaikannya dengan eliksir dan batu roh. Ada beberapa latihan, berbagai buku, Jika Anda membutuhkannya, Anda juga dapat mengevaluasinya. Negara akan membeli besi hitam dengan diskon 20% dengan harga pasar terendah. Selain itu, bahkan jika harga Suanti meningkat di masa depan, harga pembelian negara itu tidak akan naik. Harga ramuan tergantung pada harga pasar. Tetapi negara akan menjamin kualitas obatnya. Zhang Hao mengangguk, ini baik-baik saja. Cukup dengan jaminan kualitas eliksir saja. Anda tahu, kualitas obat mujarab di pasaran benar-benar aneh. Masalah kualitas keabadian jelas merupakan masalah metafisik. Lagi pula itu adalah pasar penjual, jadi sangat berubah-ubah. Keluaran Zhang Jia dari Suanti sekarang meledak, karena hanya mengandalkan keluarga dan bisnis biasa, mustahil untuk dicerna. Pengadaan nasional juga merupakan situasi yang saling menguntungkan. Yang paling penting, ketika negara sangat bergantung pada besi hitam keluarga Zhang, status sosial keluarga Zhang secara alami akan berubah. Karena depresiasi koin Suanti, keluarga Zhang sekarang dapat mengurangi biaya Suanti menjadi sepertiga. Dengan kata lain, bahkan jika harga pasar diskon 20%, dan sekarang harga pasar telah menurun, keluarga Zhang masih memiliki lebih dari 100% keuntungan. Dan transaksi besar-besaran dengan negara sebenarnya akan dilindungi oleh negara. Keluarga lain, ingin memindahkan keluarga Zhang, tetapi juga berhati-hati. Untuk negara ini, jumlah besar besi hitam Zhang Jia, kualitas tinggi, harga terendah, dan transportasi yang nyaman adalah bahan strategis yang baik.
Menjelang ekspedisi ke timur yang akan datang, kehadiran keluarga Zhang memungkinkan kekuatan militer negara itu meningkat beberapa persen. Ketika besi hitam sudah mencukupi, itu berarti senjata sihir itu sudah mencukupi, dan para prajurit dapat mempersenjatai diri dengan giginya. Namun, Zhang Hao mengangkat telinganya. Kabar baiknya baik. Saya tidak tahu apa kabar buruknya. Kabar buruknya adalah aku menyebutkan hal-hal bahari kepada Kaisar Ayah. Tapi, Kaisar Ayah itu sangat dingin. Zhang Hao tidak terkejut, apa yang diharapkan. Yang mulia menentang, keluarga Zhang kami bisa mencobanya sendiri. Selama ada pengrajin di bidang pembuatan kapal. Cerita bersambung di bawah ini. Pengrajin pembuatan kapal, kamu harus menemukannya sendiri. Baik. Zhang Hao tiba-tiba mendengar suara di luar tali. Ketika dia melihat laut sebelumnya, sang putri berkata dia akan mencobanya, sekarang, dia hanya menolak. Zhang Hao sedikit mengernyit, dia samar-samar merasa bahwa putri ini tidak akan dilatih. Seorang putri sangat peduli dengan urusan negara, kemungkinannya sangat tinggi. Dalam hal ini, saya tidak bisa mengatakan solusi untuk krisis mata uang. Zhang Hao berterima kasih kepada putri untuk bantuannya dan pergi. Setelah datang ke gerbang istana utama, Zhang Hao tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Layar besar, mengapa begitu sulit? Pikirkan juga. Orang-orang di sini masih hidup di darat. Mereka melihat krisis laut hijau kematian dan samudera tanpa batas. Dalam pengetahuan mereka, di luar laut adalah daratan yang kacau, dunia yang tidak dikenal. Sebaliknya, meskipun Dongzheng tampaknya tidak bisa menang, setidaknya itu adalah dunia yang dikenal. Zhang Hao menggelengkan kepalanya, menyapa gerbong, dan pergi ke Fangxi. Hanya saja Zhang Hao tidak tahu bahwa setelah dia pergi, di paviliun, sang putri dengan marah merobek gambar tanah di tangannya. Dia berdiri di gazebo dan melihat ke barat. Kata-kata Zhang Hao menggema di benaknya seperti bekas, tidak terhapuskan. Di darat, tidak ada ruang untuk kemenangan di negara Qixia. Negara Qixia yang dipaksakan oleh lingkungan geografis hanya bisa berbaris menuju laut. Namun, dia hanya seorang putri. Di mata ayahnya, Kaisar dan Punggawa, seorang gadis berusia 18 tahun yang hanya tahu latihan spiritual. Dalam jawaban dari ayahnya dan Kaisar, dia melihat teguran itu dan bahkan menganggap sarannya aneh. Setelah berdiri lama, sang putri masih mengertakkan gigi dan menulis lagi. Kali ini, itu ditulis sebagai krisis mata uang. Setelah surat itu dikirim, sang putri meninggalkan tim dan dia akan pergi ke tempat berikutnya untuk melanjutkan penggalangan dana. Chapter 40. Di Fangxi, etalase Zhang Jiaxin pada dasarnya selesai sama dengan. Itu harus disebut rumah Zhang sekarang. Seluas lebih dari 200 meter persegi, di pasar kaki persegi ini, tidak lagi mewah. Lao Yuan melihat beberapa zeles bangkit dari tanah, dan ada pengrajin yang sibuk di sana untuk dekorasi terakhir. Tapi yang lebih menarik bagi Zhang Hao adalah kepadatan di jalan di pintu. Tapi kali ini, ada lorong di pintu masuk depan keluarga Zhang, selebar 1 kaki, yang cukup untuk melewati kereta. Zhang Hao datang ke pintu di sepanjang lorong dan melihat senyum yang menyenangkan. Ada apa dengan ini? Zhang Hao bertanya kepada penjaga di pintu. Cerita bersambung di bawah ini. Aku masih tidak ingin kita memberi harga yang bagus. Pengawal itu cemberut, tuan itu berkata dia bersedia menerima 95% besi hitam murni, dan semua orang datang. Zhang Hao sedikit mengangguk. Teknik penempaan air yang diungkapkan sebelumnya diverifikasi oleh keluarga Zhang sendiri, dan 2 hasil diperoleh. Jika besi tempa Zhang Jiaxin digunakan sebagai bahan asli untuk menempa, besi tempa dengan kemurnian sangat tinggi dapat diperoleh, seperti lebih dari 96%. Jika besi mentah digunakan sebagai bahan baku penempaan, kemurnian besi hitam hampir tidak bisa mencapai 94%.
Dan itu harus menggunakan sejumlah besar batu roh untuk menghasilkan api, menggunakan mata air roh canggih, untuk menempa lebih lama, membutuhkan lebih banyak pengrajin, dan biayanya sangat tinggi. Karena alasan inilah kotoran secara sengaja ditambahkan pada besi hitam yang dijual oleh keluarga Zhang. Kotoran dari batu roh rendah yang rusak ini telah diintegrasikan dengan besi hitam dan sulit dimurnikan. Oleh karena itu, meskipun teknik penempaan air dari keluarga Zhang telah menyebar, besi hitam dengan kemurnian lebih dari 90% masih tidak banyak di pasaran, dan harganya belum banyak berubah. Sedangkan untuk besi hitam dengan kemurnian lebih dari 93% atau bahkan 94%, pasokannya masih melebihi permintaan dan harganya sangat tinggi. Sekarang orang-orang Zhang bersedia menerima 95% besi hitam murni, dan semua orang segera bersemangat. Ini jauh lebih berharga daripada batu roh. Di negara Qixia, di Kabupaten Ninghe, 95% besi hitam murni, setidaknya 60 batu roh kelas menengah per kati. Di luar Kabupaten Ninghe, harga dapat naik lebih dari 10%, jika di negara Qixia, harga dapat naik gandakan. Jika ada sejumlah besar besi hitam dengan kemurnian tinggi yang dijual melalui lelang, itu hanya bisa lebih tinggi. Beberapa produk lebih banyak jumlahnya dan harga satuan lebih tinggi. Karena kurang, karena penting, dan bahkan lebih menimbun. Dengan kata lain, selama Anda memiliki besi hitam dengan kemurnian tinggi, Anda bisa mendapatkan keuntungan setidaknya 100% segera setelah Anda berpindah tangan. Selain itu, Zhang Jia juga berjanji bahwa harga besi hitam dihitung sebesar 20% dari harga pasar, dan itu masih merupakan harga pasar terendah. Jadi, semua orang sedikit bersemangat. Bahkan beberapa keluarga dan bisnis yang hampir tidak dapat mendukung semuanya ingin menjual bagian peleburan besi mereka sendiri. Pergantian tangan adalah, setidaknya, untung 100%. Laba kotor dari peleburan besi adalah sekitar 10%, dan laba bersih akan berkurang setengahnya. Sekarang, selama bagian peleburan besi hitam keluarga dijual, setidaknya 100% dari keuntungan dapat diperoleh dengan segera. Diperkirakan secara kasar bahwa keuntungan akan setidaknya 10 tahun ke depan. Dengan kekayaan ini, apa yang tidak bisa dilakukan? Memahami hal-hal ini, Zhang Hao menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya. Tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana cara mengevaluasi. Awalnya, Zhang Hao ingin membangun aliansi besi hitam dengan keluarga kecil dan menengah ini, dan semua orang akan mengendalikan besi hitam. Cerita bersambung di bawah ini. Selama aliansi Suanti didirikan, jangan mati sendirian, kekayaan atau apapun tidak akan menjadi masalah. Namun, di bawah keadaan itu, orang-orang ini akan menjual departemen besi hitam. Tiba-tiba Zhang Hao sedikit terganggu. Guru, saya memiliki hati nurani yang baik untuk mencari tahu, mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan untuk menunjukkannya? Ketika saya datang ke aula, saya melihat Zhang Han, Dugu Junji dan yang lainnya gelisah dan sama sekali tidak ada. Zhang Han berkata langsung, saudaraku, diamlah. Ayah baru saja minum pil bayi, dan setidaknya butuh beberapa saat untuk menyerap pil. Zhang Hao mengangguk, tetapi datang ke pintu dan berkata kepada ajaib yang datang untuk menjual industri. Paman yang terhormat, Zhang Hao sopan. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada keluarga Zhang. Tuan Zhang, berapa lama kita harus menunggu? Seseorang tidak sabar. Hari ini sudah hari berikutnya, tidak ada kesepakatan keluarga, semua orang sedikit cemas. Harap diam, teriak Zhang Hao, kami akan menunggu paling lama setengah jam sebelum kami memulai akuisisi. Rinciannya adalah sebagai berikut. Semua orang terdiam dalam sekejap. Hanya suara Zhang Hao yang mengambang. Apa yang ingin diperoleh keluarga Zhang adalah divisi peleburan besi hitam lengkap. Termasuk tambang, pangkalan peleburan, pengrajin dan keluarga mereka, saluran penjualan, saluran pengadaan bahan baku, del.
Jika Anda hanya ingin menjual beberapa di antaranya, keluarga Zhang tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini. Kata-kata Zhang Hao jatuh, menyebabkan seru tiba-tiba, banyak perwakilan tiba-tiba berhenti melakukannya, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Juga, apakah menyenangkan untuk menggoda kita? Zhang Hao tersenyum dan tidak berbicara. Ini adalah pasar pembeli, dan saya akan membuat aturan. Semua orang dalam kesulitan untuk sementara waktu, dan ketika Zhang Hao tidak berbicara, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, napas yang tidak puas melayang di udara. Zhang Hao menutup mata, dan karena kamu diberi kesempatan bagus untuk tidak menangkapnya, dan memainkan trik menangis, membuat masalah, dan menggantung 3 kali, mari kita lakukan di depan umum. Waktu berlalu dengan tenang, Zhang Shengde akhirnya keluar. Zhang Shengde tampaknya tidak banyak berubah, tapi ada tekanan berat menyebar dari tubuhnya. Napas seperti ini mengingatkan Zhang Hao tentang penggalangan dana sang putri sebelumnya. Apakah ini nafas Yuan Ying? Puncak Jin Dan, mengkonsolidasikannya mungkin berdampak pada Yuan Ying. Kamu baik-baik saja. Zhang Shengde menyampaikan kepada Zhang Hao, dan menepuk pundak Zhang Hao dengan lembut dengan telapak tangannya. Pintu terbuka perlahan, dan kerumunan masuk ke rumah sakit. Zhang Shengde sekarang memiliki kepercayaan diri dan menerima saran yang baru saja disebutkan Zhang Hao. Kami tidak melakukan akuisisi sedikit pun. Apa yang ingin kami peroleh adalah basis peleburan besi hitam lengkap, bahkan termasuk pengrajin dan keluarga mereka. Kecuali setelah akuisisi, keluarga Zhang masih memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan hal lain. Banyak orang tidak puas, tetapi sia-sia, karena inisiatif itu tidak ada di tangan mereka. Akhirnya, beberapa orang mulai melunak, dan mereka datang untuk berdiskusi. Zhang Shengde berjanji di tempat dan duduk dengan 95% besi hitam murni. Keluarga pertama segera mengirim situasi mereka sendiri dan bersumpah untuk benar-benar benar. Zhang Shengde menjanjikan 10 ton besi hitam 95% di tempat, bahkan di Kabupaten Ninghe, nilai pasar setinggi 1,2 juta Zongpin Lingxi. Harga ini jauh lebih tinggi dari ekspektasi pihak lain. Zhang Jia akan menyelesaikan pembayaran dalam 3 hari, dan dalam 3 hari ini, Zhang Jia juga akan mengirim seseorang untuk menerima dan memverifikasi. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Janji kedua adalah menyelesaikan pembayaran dalam 7 hari. Segera, keluarga Zhang berjanji untuk memproduksi 80 ton besi hitam murni 95%. Kemudian, akuisisi tersebut ditangguhkan sementara. Kenapa? Orang-orang di belakang berhenti melakukannya. Zhang Shengde menggelengkan kepalanya sedikit. Semua orang, keluarga Zhang hanya dapat menghasilkan 2 hingga 3 ton besi hitam 95% setiap hari. 80 ton sudah agak banyak. Bulan depan, setelah selesainya batch transaksi ini, kami akan terus mengakuisisi. Keluarga dan bisnis yang telah menyelesaikan transaksi pergi dengan penuh semangat. Dalam hal ini, Anda bisa memperolehnya jika Anda mengambilnya. Bulan depan, mereka telah mengganti besi hitam di tangan mereka dengan komoditas lain. Apalagi apakah akan ada akuisisi berikutnya, kata keduanya. Zhang Jia tidak bisa diperoleh tanpa batas. Sisanya tidak puas, tetapi pintu keluarga Zhang perlahan ditutup. Akhir dari bab ini. Catatan editor. Terima kasih sudah menonton sampai chapter ini, menjawab komentar. Menurutku plotnya memang agak lambat, chapter yang berisi tentang pengembangan bahan peledak, itu nanti di chapter 160 ke atas, dan untuk pembuatan senjata, kapal perang, pesawat terbang, itu mungkin di chapter 200 lebih, dan untuk perjalanan antar bintang mungkin di chapter ribuan. Masih lama, haha. Plotnya memang lambat, tetapi ku harap kalian bisa nonton bersamaku sampai end. Maaf untuk keterlambatan upgrade hari ini. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.